Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang menjelang siang yang berkah ini kita masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan yang pastinya nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir di Masjid Raudatus Sholihin yang kita cintai bersama Majelis Taklim Al-Hidayah yang insyaallah istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pertemuan kita di ruang lingkup yang sekecil ini kelak akan melambangkan kita akan berkumpul bersama di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, tanpa terasa kita sudah mau memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, betul? Nah, itu berarti hitungan hari ke hari sebentar lagi bulan Ramadan yang penuh berkah ini akan pergi meninggalkan kita. Kalau ibu ditinggalkan, orang yang dicintai, yang selama ini selalu memberikan kita fasilitas, memberikan kita kelebihan, sedih gak Bu? Sedih. Begitu juga kita mau ditinggalkan bulan Ramadan. Sebab kenapa? Bulan Ramadan ini benar-benar bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat. Apa buktinya? Di bulan Ramadan ini segala amal ibadah kita yang di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Kalau ibu biasanya ngaji seperti ini di bulan-bulan yang lain, dibalas oleh Allah seperti biasa. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat baik satu dibalas 10 kali lipat. Tapi di bulan Ramadan itu bisa mencapai 700 kali lipat. Alhamdulillah. Jangankan ngajinya ibu, diamnya ibu pun dihitung oleh Allah, bertasbih memuji Allah. Tidurnya ibu, kalau ibu-ibu di rumah di hari biasa pedam begawah tidak ada nilai. Tapi di bulan Ramadan ini tidurnya ibu saja mendapatkan pahala. Nah, ini bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita yang memberikan fasilitas, beri keberkahan kepada kita. Pasti kita bersedih. Bukan kita hanya bersedih, makhluk di muka bumi ini, langit, bumi, seluruhnya bersedih akan kepergian di bulan Ramadan ini. Pak Ustadz, insya Allah bulan Ramadan di tahun depan hadir kembali, betul? Yang wajib bersedih ibu-ibu. 3 gedeng ibu-ibu di bulan Ramadan yang akan datang. Nah, ini pertanyaannya. Nah, jadi ini di 10 hari yang terakhir ini Bu, optimalkan di dalam ibadah. Anggap ini Ramadan terakhir bagi kita semua agar kita lebih khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang telah kita lakukan, kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Kita melaksanakan amalan sunnah, sholat tarawih, sholat malam, sholat witir, tadarus, baca Al-Quran, dan yang lainnya. Nah, semua dibalas kali lipat oleh Allah. Sedekah kita di bulan Ramadan ini luar biasa. Nah, dan ada hal yang tidak kalah penting di akhir Ramadan, kewajiban kita selaku orang muslim, yaitu membayar
membayar zakat. Siapa yang wajib membayar zakat? Yang wajib membayar zakat yaitu kewajiban kita selaku muslim, laki-laki maupun perempuan, lotek balak, kecil, tua dan muda, kita diwajibkan membayar zakat. Siapa yang berhak menanggungnya, Bu? Adalah kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga berkewajiban membayarkan zakat anak-anaknya, istrinya, dan orang-orang yang bertanggungan. Ini kapan waktunya kita membayar zakat? Kira-kira kapan, Bu, yang tepat waktu membayar zakat, Bu? 2 hari sebelum Kita membayar zakat begitu masuk bulan Ramadan sudah boleh membayar zakat. Tapi yang utama membayar zakat, Ibu, setelah maghrib di hari terakhir di bulan Ramadan. Sampai kapan? Sampai waktunya khotib naik mimbar. Itu yang lebih utama. Tapi berhubung kita memiliki amil zakat, ya Bu ya, nggak mungkin harus membagikan di jam itu. Makanya ada yang tinggal besoknya, ada yang 2 hari lagi, tergantung kebijakan amil zakat di desa setempat. Nah ini waktunya. Siapa-siapa, Bu, yang tidak wajib membayar zakat? Coba saya tanya Ibu, siapa-siapa yang tidak wajib membayar zakat? Fakir miskin, Pak, yang tidak wajib. Oke, siapa lagi? Silakan. Nah, yang tidak wajib membayar zakat, Bu, ya, yang tidak wajib membayar zakat seandainya ada orang yang meninggal sebelum matahari terbenam. Ijo kari jemah lebaran, dawa jam tukuk jam segijo yo matai. Maka tidak berhak, tidak ada kewajiban dia membayar zakat. Atau bayi yang baru lahir sesudah maghrib, di Ramadan terakhir. Anak sanak lahir jam 7 di Bingai malam Idul Fitri. Lanjut kena punya nama Fitriani Sandai. Nah, ini enggak wajib kita zakatkan. Atau seorang suami tidak wajib memberikan zakat, membayarkan zakatnya seorang saya piadurasan menikah setelah ba'da maghrib, setelah di penghujung bulan Ramadan. Tapi kalau dia menikahnya sebelum itu, maka dia wajib membayar zakat. Begitu juga yang meninggal. Yang meninggal sesudah ba'da maghrib, maka kewajiban untuk membayar zakat. Paham, Bu? Nah, kenapa kita mesti membayar zakat? Sebab perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah, aqimis shalah wa atuz zakat. Ya, Bu ya. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan bayarkan zakat. Nah, apa tujuan kita membayar zakat? Tujuan kita membayar zakat yang pertama untuk membersihkan harta dan jiwa kita. Di dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Husmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya Allah, ambillah zakat harta mereka guna membersihkan
dan mensucikan mereka. Nah ini, itu yang pertama fungsi zakat untuk membersihkan harta, membersihkan jiwa kita, dalam intinya untuk menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Makanya selaku amil zakat harus jeli apa-apa saya masal, ya Bu ya, apa-apa saya buat. Itu siapa yang berhak menerima zakat? Yang pertama adalah fakir. Yang kedua siapa? Miskin. Yang ketiga amil zakat. Yang keempat mu'allaf. Yang kelima ya musafir dapat. Orang yang berhutang, ya Bu ya, fisabilillah, ya Bu ya. Nah di sini ada 8. Siapa fakir itu? Fakir ino di mau saya makko kemampuan lagi. Gah contoh lah bubai tu hau agah tu hau. Aku berkekayo mak dapat lagi ikat ngandal ke mengejuk anak bergawah, betul Bu? Piro saya tujuk anak, ini saya takut lama tujuk kat menang bergawah. Makanya seorang ibu itu nanti kita merasai. Begitu dijuk anak duit 50-100, terima kasih, ya saking senangnya Bu. Betul nggak Bu? Nah orang fakir seperti inilah maka dia wajib berhak menerima zakat. Siapa lagi kira-kira orang miskin? Ada orang miskin di kampung kita? Banyak. Miskinnya seperti apa? Miskinnya itu yang kategori yang penerima jima usai masono dawah inau cukup untuk dawah inaumune. Maka sekarang saya tanya ada enggak? Ulun kadang-kadang masono dawah inau ya Bu ya. Ia dapat ngamal untuk seminggu ulah menyunya nyadap karet 10 kilo dia dapat. Nah kira-kira begitu. Kita mau cari orang yang miskin-miskin itu sudah enggak ada di sini. Nah, orang miskin maka dia tidak wajib membayar zakat, dia berhak menerima zakatnya. Maka selaku amil zakat ini harus selektif. Amil zakat sama pengurus zakat beda ya Bu ya. Kalau amil zakat itu orang yang mengurusi zakat, dari yang menerima, mencatat, membagi, menjaga dan seterusnya, tapi itu yang menentukan adalah pemerintah. Dalam hal ini kalau di bawah ini Pak KUA sama Bapak Camat lah kalau begitu. Tapi kalau yang lain, kalau tidak seperti itu pengurus namanya, maka pengurus tidak berhak menerima hak amil zakat. Tidak berhak. Kan ada jatah bagian amil zakat, tidak berhak yang namanya pengurus. Nah, begitu itu beda pengurus sama amil zakat. Kalau amil zakat. Nah, itu. Yang kedua amil zakat, yang ketiga fakir miskin ya, yang kedua fakir miskin, yang ketiga amil zakat, orang yang mengurusi zakat, tentang zakat. Yang keempat mu'allaf, orang yang baru masuk agama Islam. Dan juga ada catatannya. Orang yang baru masuk agama Islam, ya Bu ya, dia belum paham dia tentang Islam dan dia juga termasuk golongan miskin. Nah, maka dia berhak menerima zakat tersebut. Setelah itu siapa Bu? Orang yang berhutang. Orang yang berhutang, udah saya naik hutang.
Tapi lain utang nu lah pakai nu gurau tak pakai nelayan. Untuk kehidupan. Utang yang benar-benar untuk kepentingan dirinya, apalagi untuk berjuang kepentingan untuk berjuang menegakkan syariat. Anak yang utang mulai yang aku bangga, nak kebayaran, memang bayaran sih kau kata tidak seperti itu. Mek kategori, ya bu ya. Ada loh orang itu kelihatan kaya berduit ya, rumahnya bagus gedung kebakabano terjual nuwono terjual tanah nama cukup kayak utang begitu. Nah ya bu ya, orang yang berhutang. Selanjutnya untuk menebus budak, memerdekakan budak. Makanya saya bilang di kampung kita ini kategorinya sedikit nanti, banyak yang nggak ada ya bu ya. Nah selanjutnya fisabilillah. Siapa fisabilillah ini? Orang yang berjihad di jalan Allah. Ya bisa saja orang guru ngaji, bisa saja pendakwah, bisa saja ya siapapun yang berjihad berjuang di jalan Allah, maka dia berhak mendapatkan zakat tersebut. Siapa kita bisa menilai? Maka itu nanti kewajiban tugasnya amil zakat untuk kita di sini. Hanya mungkin pengurus zakatnya lah yang berhak. Siapa yang berhak? Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang ini, yang guru ngaji siapa? Orang yang ya mereka lah yang bisa mengatur. Dan yang terakhir adalah fisabi ibnu sabil. Orang yang melaksanakan perjalanan ya, atau musafir tadi, orang yang menjalankan perjalanan yang kehabisan bekal. Nah, itu berhak. Nah, selain itu, Bu, enggak berhak menerima. Tahun kemarin saja saya masih melihat dan mendengar kadang-kadang sana keado kita bayar zakat ado lah kerja di mana yatim si A si B. Nah, enggak ada anak yatim di situ. Ada enggak yang pernah begitu? Banyak, Pak. Ngejok zakat kan olah yo anak yatim. Enggak berhak anak yatim menerima. Kalaupun mau ngasih anak yatim, kategorikan dia orang miskin. Lain sekolah anak yatim. Paham bu ya? Nah, makanya dianjurkan kita memberikan ke amil zakat. Maksudnya pertama amil zakat itulah saya paham. Contoh masyarakat penagang gedung ini apa-apa si berhak fakir no apa, miskin no apa, fisabilillah no apa, ya bu ya. Satu. Yang kedua, acak yonanya bagian hijau. Orang miskin sekian, orang sekian tetap sama. Oh jaga mak bangi akhir teratau. Enggak boleh. Satu. Maka dianjurkan melalui amil zakat mengidam nubuah. Rata. Saya ngejuk jamu hijau. Selesai ngejuk jamu hijau, betul bu? Akhirnya ibu ini atau miskin ini masolimu bukus atau masolimu amplop, sedangkan saya hijau sebijai. Ulahnya ram berpikiran yo jemo susah. Kisah pitau dia mengejuk yo dak sanunya. Betul tak? Nah begitu. Maka kita sebaiknya diserahkan ke amil zakat. Tapi kalau mau diserahkan sendiri boleh, asal yang cermat, kepada siapa yang berhak menerimanya. Begitu. Paham kok sampai di sini?
Nah, itulah tentang zakat. Nah, silakan Ibu. Boleh pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan. Katanya bayar zakat itu utamakan keluarga terdekat kita dulu. Iya. Jadi sering itu tahun kemarin saya kasih langsung ke orangnya gitu, nggak lewat masjid. Ya. Sedekah itu ya, sedekah, zakat, infak dan yang lainnya itu emang utamakan orang sekeliling kita dulu. Contoh yang utamakan baik. Ini kalau seandainya mau dikasih langsung ya Bu ya. Kalau ibu di sini ada orang dua miskin, satu miskin, yang dua miskin, tapi sisa sekeliling. Iya, sekalian Badan enggak? Maka utamakan memberi sekeliling. Keluarga dulu. Dua pahala dapatnya. Satu memberi pahala, kita memberikan zakat kita ke fakir atau miskin tadi. Yang kedua, saudara ini berarti kita menjalin silaturahmi sama saudara. Nah, yang nggak boleh ibu memberikan sama tanggungan ibu. Siapa tanggungan? Ulun tuh hoga. Tapi kalau orang tua, seandainya ada anaknya 3, orang tua ini diamnya di mana? Diam jamu anak tuh, ya Bu ya. Nah, yang 2 ini dia nggak ikut menanggung, mungkin dia jauh lah ya Bu ya. Nah, ini yang ini nggak boleh mengasih ke ibunya, karena dia menjadi tanggungan kita. Pokoknya begini aja, kalau ibu menganggap anak-anaknya ini lagi tanggungan kau, nggak boleh. Tapi kalau ngasih ke saudara, ya mungkin kelepah saya susah, mahanai saya susah, atau yang lain, maka boleh. Silakan yang lain. Nanya Pak. Ya. Kalau ini kita menerima kasih anak tuh gimana Pak? Ya kasih ini sama kita. Anak berzakat dia gitu. Iya. Ini Tapi anaknya Maksudnya itu sedekah apa bayar zakat? zakat, bayar zakat. Bisa rumah, Pak. Sama saya. Gimana? Kalau ibu emang menjadi tanggungannya, ya Bu, tanggungannya, maka hukumnya enggak boleh. Tapi kalau ibu bukan menjadi tanggungannya, boleh. Ya sendiri. Iya. Jangan salah, walaupun ada anak minggu, tetap kadang-kadang ulun tuh hukum jadi tanggungan ikam dalam hatinya, kan seperti itu. Nah, yang seperti ini nggak boleh. Tapi kalau emang dia anak minggu dalam arti kata Jauh. ya jauh, hanya sewaktu-waktu ngasih, boleh. Ya sebetulnya Ya. saya. Kalau dia ngebayarin kita kepada orang lain, Saya setuju Ustaz yang masalah anak memberi orang tua dari zakat. Iya. Ya. Misalnya kalau anaknya punya seperti ibu ini kita bayarin, bukan dia memberi kita. membayarkan aturan. Ya. Oke, nanti saya jawab ya. Gitu Bu ya. Tuh. Nah, kata ibu bagaimana kalau kita anak ya, kita ini punya anaknya kita bayarin, boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi begini Bu. Contoh ibu-ibu suka dibayarin anak Bu ya. Suka dibayarin anak. Atau anak sebaliknya nih. Ibu-ibu membayarin anak. Pandai-pandai. Kayak ada udah sekarang belum terbayar. Kayak ada udah sekarang terbayar kedenai. Sudah saya katakan kemarin sama mama. Kalau seandainya ibu dibayarin anak atau anak dibayarin ibu, itu ibu harus ada ikrar sendiri bahwanya aku membayar ke zakat, tapi zakat itu dibayar ke anak kau, tapi zakat itu dibayar ke ulun tuh hak kau. Tapi kalau nggak ada ikrar nggak sah. Nah, saat kan sering
zakat sekam itu dibayar hikam di Karang, di Jawa, begitu ya. Nah, oh yo ada sekam. Tapi ada ini makko ikrar, niat membayar zakat tapi dibayar ke anak kau. Dalam begitu. Nah, kalau dia nggak ada begitu nggak sah. Tapi kalau ia di dalam hati maksudnya niat membayar zakat tapi dibayar ke anak kau, anak migol kau atau siapa, maka maksudnya ada ikrarnya, maka sah. Baik anak membayarkan ibu, ibu membayarkan. Kalau bukan dan itu kan dia membayar zakat semua. Iya. Bisa enggak? Selagi dia bukan tanggungan, ibu menjadi tanggungan anaknya, maka sah. Itu aja. Yang tahu tanggungan utamanya hanya ibu dan dirinya. Kan begitu. Kalau yang udah meninggal, apa boleh dijakatin lagi? Ya enggak, udah saya katakan tadi. Jangankan yang sudah meninggal, orang meninggalnya pas setelah maghrib ya, di ujung Ramadan tidak wajib membayar zakat. Sabar dulu satu-satu, gimana Bu? Bapak saya ini mau zakatin bapak saya almarhum, udah lama sih. Apa sah kan? Tidak ada kewajiban membayarkan zakat orang yang meninggal. Udah saya sebutkan tadi, yang wajib membayar zakat. Udah saya sebutkan tadi, ya Bu ya. Yang tidak wajib membayar zakat orang yang sudah meninggal setelah maghrib di penghujung Ramadan, maka kewajiban lagi. Ya, jadi nggak ada kewajiban. Kalau mau niatkan sedekah untuk almarhum, almarhumah siapapun, keluarga, orang tua, itu boleh. Ya, ya silakan. Ini bertanya Pak, masalah pengurus zakat tadi. Kan ini suami pernah dapat dari masjid ini karena dia pengurus zakat. Kan gimana gitu Pak hukumnya? Sudah saya katakan, amil sama amil zakat, pengurus zakat itu beda. Beda. Amil zakat itu dibentuk oleh pemerintah, yang dalam hal ini pemerintah terbawah mungkin adalah KUA atau Pak Camat. Mereka yang menentukan. Maka orang seperti ini maka dia berhak. Tapi kalau tidak ada berarti mau-maunya kita ya, itu pengurus namanya. Maka pengurus tidak berhak mendapatkan kalau masalah 8% itu ya dari zakat tersebut. Bagaimana hukumnya? Dosa. Yang makanya orang itu harus yang ngerti, harus paham. Nah, kalau dia dapat, seandainya ini dapat, mungkin kategorikan miskin boleh, atau dia fisabilillah mungkin begitu. Tapi kalau hak yang amil zakatnya tidak ada hak di situ. Ya namanya tidak ada hak berarti kita telah bermaksiat, kita telah berbuat dosa. Ya enggak kan di masjid ini Pak. Itu kan dia kan dikasih. Maksudnya kalau dia memang tidak berhak, seharusnya harusnya kan enggak. Ya dia menerima itu kan enggak tahu Bu. Nah begini Bu, disitulah saya bilang harus ada yang paham. Ngerti. Berhubung nggak ada yang paham, mungkin ini ya nggak ada yang paham. Nah itu bagian mau persen bagian begitu. Nah maka nggak boleh. Siapa yang berdosa? Ya ketuanya, ya pengurusnya yang memberikan kebijakan. Nah kalau ada yang menerima namanya nggak tahu. Dan juga saya ngasih, ya saya juga nggak tahu. Nah untuk yang nggak tahu, ya insya Allah dimaklumi yang nggak tahu. Tapi kedepannya kalau sudah tahu, itu hukumnya. Itu hukumnya. Bukan kayak gitu Bu, dia orang itu kan rame. Iya saya paham, bukan hanya di sini Bu. Iya. Bukan hanya di sini.
Ya namanya mayoritas itu kan seperti itu. Iya, jadi kan dia orang kan nggak Udah tahu, dimasukkan saya kan ambil nggak zakat tahu. dulu, Pak. Makanya kalau orang NU, Bu, ada pengurus struktur untuk zakat itu ada. Nah, yang diketahui langsung Kemenak, langsung ada. Tempat kita emang nggak berjalan. Tapi seandainya Pak, dia dapat, dia termasuk pengurus, tapi tidak dikategorikan pengurus, dia masuk ke kata Amil. Jadi bukan amil, termasuk orang miskin ataupun orang fakir tadi bisa juga kan Pak? Bisa. Iya. Jadi tidak mesti satu arah gitu Ya. pengurus berarti. Nah, jadi saya juga sering Pak. Udah beberapa tahun ini saya sering dapat begitu kan, tapi dari guru ngaji. Ya karena dikategorikannya fisabilillah. Nah, nggak apa-apa. Yang jadi masalah yang Ibu tanyakan tadi kan amil zakat. Iya, yang pengurusnya di masjid ini rata-rata kenal Pak, dikasih gitu. Loh, kalau amil zakat emang semua dapat. Kalau amil zakat ada haknya kalau seperdelapan. Semua total itu dibagi seperdelapan, itulah amil zakat itu ada berapa orang yang menyatetnya, yang menjaganya, yang ngebagiinnya, yang nimbangnya, yang semuanya itu kebagian amil zakat. Mereka punya hak di sini. Tapi kalau pengurus zakat nggak ada hak, beda kategori amil sama pengurus. Nah, maka kedepannya itu bentuklah amil zakat yang walaupun dia nggak secara lisan dari KUA, dari camat menentukan amil zakat itu majukan tersulihin si A. Dah mereka berhak. Nah tapi kalau hanya sekedar pengurus mereka tidak berhak. Nah kalau sudah tidak berhak dan kita paham berarti kita sudah mengambil hak zakat orang lain. Tapi kalau namanya nggak paham, namanya nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu, masih itu dimaafkan itu rezekinya. Karena apa? Nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu. Nah, Amil zakat itu Pak ditentukan dari pelaksana, penetap atau dari mana. Nah, jadi apakah itu peraturan itu setiap tahun ada perubahan? enggak. Kalau sudah ditentukan, dia bisa permanen tergantung musyawarah. Seandainya ini sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah pindah, nanti bisa lagi. Yang penting ada ikrar, ada ketentuan dari pemerintah. Yang terbawa di sini adalah KUA sama camat. Nah, melalui ini aja. Tapi kalau kata camat atau KUA, ya sudah dibentuk saja siapa orang-orangnya ini. Nah itu yang berarti ada ikrarnya. Itu sah. Ada surat terimanya. Walaupun tidak ada surat tertulis. Tapi kan yang terjadi di kampung kita ini, apa saya kebetulan nah nikau. Nah kebetulan ikut si tukang bagai kan begitu ya. Nah begitu.